Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin khatamin nabiyyin, amma ba'd. Puji beserta syukur kehadirat Ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke habiba alam Sayyidil wujud, Sayyidil kaunain, Sayyidina wa Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada sahibul bait, sahibul majlis, yaitu Kang Haji beserta keluarga, dan alhamdulillah ada guru kita Ustaz Zajjah yang sangat saya hormati dan Allah muliakan. Yang saya hormati kepada Bapak Aldi dan rekan-rekan Sadabas beserta Kang Asep, yang sama-sama saya hormati dan Allah muliakan. Yang saya hormati kepada para jamaah Majlis Ta'lim Sababul Mustafa, Majlis Ta'lim Mahabatul Mustafa, yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat diberkahkan rezeki kita, nikmat ditetapkan taufik dan hidayah kita sehingga kita bisa berkumpul, yang mana tempat ini selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak panjang kalam, saya akan melanjutkan pelajaran yang kemarin masih dalam kitab Safinatun Najah. Kemarin kita tentang bab wudu, di mana apa yang wajib di dalam wudu dan yang membatalkan wudu. Sekarang faslun man taqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a as-salatu wa tawaf wa masul mushafi wa habluhu. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ahum min ulumihi darain fi dunya wal akhirah. Faslun utawi iku pasal sawiji manin taqodo sing sapa ka batal apa tu'uhu wudune simen haruma maka haram alaihi ngatase siman iku arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. As-salatu sawiji haram salat, wa tawafu lan haram tawaf, wa masul mushafi lan haram memegang Al-Quran, wa hamluhu lan haram membawanya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun bermula, ini suatu pasal menerangkan tentang seseorang yang batal wudunya, haruma maka diharamkan orang tersebut. Yang pertama itu ada 4 perkara. Yang pertama as-salatu, orang yang tidak punya wudu diharamkan sholat, ya, diharamkan sholat. Karena apa? Kalau orang wudunya sempurna, wudunya baik, maka insya Allah sholatnya pun baik, ya. Ini orang yang batal wudunya, ya. Yang pertama diharamkan sholat. Yang kedua wa tawafu, dan haram tawaf di bait apa? Nanti di Baitullah, ya, mengelilingi Ka'bah. Itu apa namanya? Ya. Dan yang ketiga wa mashul mushafi,
memegang mushaf, memegang Quran, nggak boleh tuh. Ya, nggak apa-apa ya, karena kan kita bersihin ini, kita mau rapihin ini, enggak. Ya, hukum agama tetap yang namanya haram tetap haram, nggak bisa halal. Hati-hati ya, yang batal wudu diharamkan memegang Al-Quran, wa hamluhu atau membawa Al-Quran. Kalau membacanya mah nggak apa-apa, karena kan nggak dipegang, ya, karena nggak dipegang, gitu. Paham? Paham ya? Haram bagi orang yang batal wudu ada 4 perkara. Yang pertama haram sholat, yang kedua haram tawaf, yang ketiga haram memegang Al-Quran, yang keempat haram membawa Al-Quran. Pak Ustadz, gimana kalau misalkan HP, di dalam HP suka ada yang namanya aplikasi Al-Quran, ya, di situ bukan termasuk mushaf Al-Quran. Karena apa? Di HP itu nggak khusus Al-Quran, ada yang namanya YouTube, benar nggak? Ada yang namanya WhatsApp, yang lainnya Facebook, nyampur di situ semua. Yang dimaksud di dalam kitab ini, ya, adalah mushaf Al-Quran. Mushafnya seperti ini nih, lembaran Al-Quran, ya, lembaran Al-Quran. Atau misalkan kita membawa Al-Quran tuh. Makanya rekan-rekan, kalau memang di dalam HP kita ada sebuah aplikasi Al-Quran, kalau memang kita niatkan itu Al-Quran, maka hati-hati kita membawanya. Kita harus punya wudu, terus batal wudu lagi, batal wudu lagi, karena kita niatkan ini Al-Quran, ya. Tapi kalau kita niatkan aplikasi, ini bukan, ini hanya aplikasi, ya. Hati-hati makanya, ya, lebih baik jangan dah. Lebih baik untuk Al-Quran jangan, karena di situ dicampur baur, ya, dicampur baur dengan namanya YouTube dan yang lainnya, ya. Lebih baik kalau kita mau baca Al-Quran, bacalah Al-Quran pada mushafnya, ya, pada Al-Qurannya yang sudah dicetak sama yang dibikin, dikarang oleh ulama, ya. Paham? Hati-hati ya, yang di handphonenya ada aplikasi Al-Quran, lebih baik jangan. Khawatir kalau kita niatkan itu Al-Quran, maka kita harus punya wudu terus, jangan sampai dibawa ke kamar mandi, ya, ke toilet, auzubillah ya. Itu namanya bukan mushaf Al-Quran, itu aplikasi, ya. Paham? Insyaallah, ya. Wa hamluhu atau bawa Al-Quran. Wa yahrumu, dan haram ala zunubi, atas orang yang junub. Ini pada dewasa, ya. Iku sitatu asya'a, itu ada 6 perkara haram bagi orang yang junub nih. Nanti kalian kalau sudah rumah tangga, ya, pasti kalian akan mengalami. Haram bagi orang yang junub, yang pertama adalah haram sholat, wa tawafu, lan haram tawaf, wa masul mushafi, dan haram memegang, wa hamluhu, dan haram membawa Al-Quran, wa lubsu, dan haram diam fil masjidi, di dalam masjid,
di dalam masjid kalau junub ya kita lebih baik mandi dulu ya, setelah mandi baru ke masjid itu, paham? Wa qiraatul Quran, dan haram membaca Al-Quran tuh, masya Allah ya. Ini bagi orang yang junub tuh. Kita lanjut. Wa yahrumu, lan haram bil haidi, kalawan orang haid iku asyaratu asya'a, 10 piro-piro perkara. Haram bagi, ini khusus wanita, tapi laki-laki harus mengetahui. Karena apa? Laki-laki itu pemimpin dunia akhirat, harus tahu dan harus mengetahui. Karena kalau memang nanti istrinya tidak paham tentang apa yang haid itu apa, nifas itu apa, nanti yang bakal masuk neraka bukan istrinya, suaminya dulu, laki-lakinya dulu ya. Wa yahrumu, lan haram bil haidi, kalawan haid iku asyaratu asya'a, opo asyaratu asya'a, 10 piro-piro perkara. As-salatu sawiji haram salat, wa tawafuran haram tawaf, wa masul mushafilan haram, memegang Al-Quran, wa hamluhu, lan gawane Quran, wa lusulan haram menang bil masjidi, dalam masjid, wa qiraatul Quran, lan haram bacane Al-Quran, wa sumulan haram puasa, wa talaqulan haram bittalaq, wal murunan haram naliwat fil masjidi, dalam masjid, in khafat, namun mudi isodat tawisahu, ing murad marat getih, wal istimta'u, dan haram menang bima baina surrati wal rukbati. Yang selanjutnya haram bagi orang yang haid, wanita nih yang haid, kalau laki-laki nggak haid. Kalau laki-laki haid bahaya nih ya. Kalau laki-laki air kencingnya keluar darah bahaya. Kalau perempuan enggak ya, air kencingnya keluar darah itu keluarnya bukan tapi keluarnya mengeluarkan penyakit, sehat ya, dalam keadaan sehat. Karena diantaranya haid itu adalah suatu darah yang keluar dari salah satu perempuan dalam keadaan sehat gitu ya. Dapat dipahami insyaallah ya. Haid itu adalah salah satu darah yang keluar dari salah satu perempuan dalam keadaan sehat ya. Haram bagi orang yang haid, yang pertama adalah haram sholat, ada 10 perkara. Yang pertama haram sholat, wa tawafu, dan haram tawaf. Ingat ya, mentang-mentang kita berada di Mekah ya, nggak ada ini orang yang tahu ya, masya Allah luar biasa. Kita harus perhatikan ya. Wa masul mushafi, dan haram memegang Al-Quran, wa hamluhu, dan haram membawa Al-Quran ini dalam keadaan haid nih. Wa lubsu fil masjidi, nah ini nih, dan diharamkan diam di dalam masjid atau musola, sama baik tempat sholat. Diharamkan nih, hati-hati ya, kalau pengajian di dalam musola atau di dalam masjid dalam keadaan haid atau dalam keadaan halangan, itu diharamkan untuk hadir, untuk duduk di dalam masjid ya, haram. Wa qiraatul Quran, dan haram membaca Al-Quran,
wassaumu dan haram puasa, wattolaku dan haram ditalak. Bahasa orang tua bahasa kita tuh haram ditalak, ya. Makanya jangan sembarangan, ya. Kalau nalak perempuan kita lihat dulu dalam keadaan haid atau enggak. Kalau misalkan, ya, istri kita dalam keadaan haid kemudian kita mengucap talak, maka kita berdosa. Karena apa? Haram ditalak dalam keadaan haid. Paham? Insyaallah, ya. Wal mururu fil masjidi. Nah, ini yang selanjutnya haram lewat di sekitar masjid. Hati-hati nih. Biasanya di masjid kita kan suka ada pintu kecil di depan halaman masjid. Lewat tuh depan masjid, nggak boleh, ya. Diharamkan kalau bisa menjauh di tempat-tempat yang lain, di gang atau jalan-jalan yang lain. Kenapa? Ya, in khafat talusahu wal istimta'u bima baina surrati wa qurbat. Dikhawatirkan, ya, darahnya itu menetes, ya, darahnya itu menetes. Diharapkan, ya, kita melewati lewat depan masjid, lewatnya aja haram. Masya Allah, luar biasa. Makanya kalau rekan-rekan akhwat dalam keadaan haid itu lebih baik jangan kemana-mana dah, ya. Kalaupun memang ada suatu pekerjaan yang harus dikerjakan atau misalkan kerja di tempat lain, ya, itu benar-benar harus diperhatikan, ya. Khawatir kita nggak sengaja lewat depan masjid atau halaman masjid, darahnya nanti netes, ya. Kalau sampai terinjak orang yang akan melaksanakan sholat, itu luar biasa, ya, menjadi siksa nanti di yaumil qiyamah, ya. Dapat dipahami? Insya Allah, ya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini walaupun 2 bab, mudah-mudahan menjadikan berkah buat kita semua, ya. Berkah ilmu, berkah sehat walafiat, berkah rezeki, berkah istiqomah dalam kebaikan, berkah ditetapkan taufik dan hidayah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun asbabut tayammum. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita lanjut insyaallah nanti, ya, di hari yang akan datang, ya. Untuk doa malam hari ini kita akan bacakan oleh guru kita Ustaz Jajah. Beliau adalah salah seorang dari sahabat saya. Saya punya sahabat sudah lama. Beliau bercerita, saya punya teman di Sukadamai, namanya Ustaz Jajah. Beliau alumni daripada Pondok Pesantren Lirboyo. Masya Allah, luar biasa, ya. Ini kita ngalap berkah dari beliau. Untuk itu kepada beliau, untuk pembacaan doa, saya minta keridhaan dan keikhlasan. Sallallahu ala Muhammad